Hadirin semua yang dirahmati Allah, bertauhid itu seorang mentauhidkan Allah dengan ilmu. Nah, itu namanya tauhid akidah. Adapun tauhid tasawuf, dia mentauhidkan Allah dengan tajalli. Nah, bukan dengan ilmu. Dengan ilmu kita dapat membenarkan atau mengimani adanya Allah. Tapi kita belum dapat Allah. Kita hanya dapat membenarkan ada Allah. Kemudian, apa yang kita imani? Kekurangan umat sekarang, apa yang diimani? Yakni Allah yang berbuat, Allah yang maha kuasa, Allah pengasih, Allah penyayang. Itu tidak kita saksikan. Kita tidak menyaksikan keberadaan Allah, perbuatan Allah, kepengurusan Allah pada alam semesta, pada diri kita. Karena hanya sebatas keyakinan. Orang yang tidak mendapatkan tajalli, dia melihat alam semesta ini berdiri sendiri. Langit ada dengan sendiri, dengan kekuatan dan kekokohannya. Ombak di laut terjadi dengan sendiri. Sama dengan buka mata hati. Dengan tajalli inilah terbuka mata hati. Oleh karena itu, inilah perjuangan tauhid agar senantiasa umat ini tidak buta mata hati, tidak berpisah dan tidak terhijab dengan alam. Allah ada, alam juga ada. Tapi kenapa keberadaan Allah itu tidak kita sadari? Perjuangan tauhid tasawuf adalah menyaksikan keberadaan Allah. Menyaksikan keberadaan Allah yang kita imani. Ini yang diperjuangkan oleh Abu. Agar kita terhindar daripada syirik khafi, artinya keingkaran dalam setiap hari. Keingkaran itu selalu lengket, tidak lekang di dalam batin. Padahal Allah itu maha dekat. Oleh karena itu, di dalam ajaran tarekat atau ajaran tasawuf, tajalli ini sangat perlu. Dan tajalli ini didapatkan. Kapan kita mendapatkan tajalli ini? Tajalli itu kita dapatkan di saat kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah itu, dengan tarekat, dengan kemauan. Dasar kemauan itu adalah iman. Beriman dengan ilmu. Setelah kita beriman kepada Allah, kekurangan kita adalah kita tidak berkemauan. Padahal kemauan untuk dekat dengan Allah itu adalah tuntutan iman. Kita meyakini segalanya ada pada Allah. Itu iman, itu ilmu pengetahuan. Tapi hati kita tidak bergerak untuk mendekati. Mendekati Allah dengan pengertian menafikan selain Allah di dalam ingatan kita, di dalam sangkutan batin. Menafikan itu apabila terasa bahwa kita telah ada di hadapan Allah, maka cahaya Allah yang kita hadapi masuk di dalam batin. Artinya, umpamanya kita melakukan sembahyang, kita melakukan zikir, bermula daripada melihat bahwa nikmat-nikmat yang ada pada diri kita ini. Betapa banyak mata kita sehat, telinga, seluruh anggota tubuh kita. Kemudian kita pulangkan bahwa semua ini datang daripada sifat jalal dan jamalnya Allah. Apabila cahaya, sifat, asma
Jalal dan Jamal Allah, cahayanya itu masuk. Itu namanya tajalli. Cahaya Allah yang masuk di dalam batin kita sehingga terbakar alam semesta. Hilang alam semesta. Kita merdeka dari alam. Kita tidak terganggu dalam melakukan ibadah kita. Hadir di hadapan Allah. Terlihat keberadaan Allah di dalam batin kita. Bahwa Allah yang mengurus alam semesta ini dan diri kita. Terlihat keberadaan Allah itu yang dimaksud dengan tajalli. Tajalli itu di saat berada di hadapan Allah. Berada di hadapan Allah itu dengan semangat kemauan daripada seseorang hamba atas bimbingan mursyid yang kamil muka. Tajalli ini adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang insan. Di dalam MPT itu, di dalam tauhid tasawuf, tajalli ini tidak perlu kita cari. Telah ada di dalam batin syekh. Andaikan kita tempuh jutaan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, itu pun kalau diberikan oleh Allah, sementara umur kita ini pendek. Maka untuk mendapatkan ilmu ini hanyalah dengan jalan berkhidmat dan bersuhbah untuk merebut cinta kasih sayang daripada seorang mursyid dengan kehinaan, dengan penghambaan diri. Dialah yang akan membimbing kita dengan cinta dan kasih sayang. Bukan dicapai tajalli ini dengan akal fikir. Apabila syekh yang telah memiliki nur tajalli ini telah menyatu batin kita dengan syekh itu, maka sebagaimana tajalli yang diberikan oleh Allah di dalam batin syekh itu, begitu juga akan melimpah di dalam batin kita. Terlalu banyak orang berbicara tentang Allah di masa zaman sekarang ini, tetapi mencari orang yang dapat mempertemukan batin kita dengan Allah, itu yang dimaksud dengan Abuya Amran Wali Al-Arif Billah, yang memperjuangkan setiap jiwa yang terpijak, yang jauh dari Allah, yang menarik dan mengangkat kita di dalam jurang bara kemarahan api neraka Allah. Mudah-mudahan ini dapat dipahami, bukan hanya sekedar wawasan ilmu pengetahuan, kesadaran kepada kita bahwa kita ini telah jauh dari Allah, kejauhan di dalam batin kita yang selalu mendatangkan musibah pada setiap jiwa, termasuk Allah memberikan corona pada kita. Supaya kita sadar dan kita hanya berlindung kepada Allah dengan tajalli, bukan dengan ilmu. Tajalli inilah yang dapat membawa kita menyaksikan, syuhud menyaksikan Allah dengan tajalli. Menyaksikan Allah itu dengan tajalli, artinya Allah memperkenalkan dirinya dengan dirinya pada insan. Kemudian karena terlalu kuat cahaya keberadaan Allah itu, sehingga wujud insan itu hilang. Inilah yang dimaksud dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, engkau itulah Allah. Inilah problem yang dipermasalahkan di tanah Aceh sekarang oleh orang-orang yang hatinya terfitnah oleh kedengkian dan kesombongan diri. Padahal yang dimaksud oleh Abuya, bahkan makalah sudah ribuan, bahkan seminar internasional sudah diadakan. Tetapi hawa nafsu, partai politik, kepentingan dan keuntungan diri telah menumpang pada orang-orang yang sekarang menghalang-halangi petunjuk yang akan disampaikan oleh Abuya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu,
Hai Muhammad, engkau itulah Allah, bukan Muhammad itu telah menjadi Allah. Yang dimaksud engkau itulah Allah, untuk mendapatkan Allah, engkau itu harus habis pada Allah. Insan yang telah dipenuhi oleh cahaya Allah, yang wujudnya tidak ada, maka di saat itu yang ada hanya Allah. Bukan ittihad dan hulul, bukan menyatu antara hamba dan Tuhan, dan bukan hulul, bukan Allah bertempat pada insan itu. Yang ada di saat itu hanya Allah. Kita kembali kepada ketiadaan Adam Mahat. Wujud alam dan wujud insan tidak ada. Yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa maksudnya ketauhidan keesaan Allah yang bersih, bukan daripada segi ilmu pengetahuan saja, yakni syirik jali, tetapi keesaan yang bersih daripada syirik khafi. Maksudnya keberadaan Allah itu tidak terhijab oleh alam dan diri kita. Ini ada pada figur Abuya Syekh Haji Ambaran Wali. Maka dimanapun dia memijahkan kaki, sejahat apapun, apabila nur Allah diterima oleh orang-orang pemabuk, ahli maksiat, masuk dan berubah, inilah yang akan ditebarkan pada seluruh alam semesta. Wahdatul wujud pada masa-masa yang lalu itu selalu membawa korban. Adapun wahdatul wujud yang diperjuangkan oleh Abuya adalah wahdatul wujud dengan penampilan cinta dan kasih sayang. Maka tidak ada korban, yang adalah cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Oleh karena itu pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap orang tasawuf terhadap orang-orang di luar golongan kita? Orang-orang sufi melihat mereka adalah sama-sama makhluk Allah. Maka mereka itu diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang, agar supaya mereka terpetunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini dapat mengisi gimana? Bagaimana peran ulama? Terima kasih kepada Baik, terima kasih. penjelasan terkait dengan ulama. Dan perlu kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa Abuya kita tidak bisa bergabung